Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bos mau kabar hari ini nih ke mana? Baik. Baik, oke. Tadi pagi sudah makan atau belum? Sudah, Pak. Sudah? Kita belum, Pak. Kenapa belum makan? Kami masak. Iya, jadi oh, udah baik. Pagi-pagi itu sebelum di sekolah, kita harus makan supaya semangat. Oke. Sudah belajar atau belum? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita belajar, kita harus Berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya Tuhan melindungi dan memberkati kita punya kegiatan pembelajaran. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau pimpin doa? Angkat tangan dong. Ayo berani. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Ya, oke, Santi. Santi maju ke depan dan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini, guru kepercayaan saya Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Santi. Terima kasih ya Santi sudah memimpin kita di dalam doa pembuka. Ya, oke. Sebelum kita memulai ketemu pembelajaran, Pak Guru periksa kehadiran. Leoni, Ada Pak. Santi, Ada Pak. Agnes, Ada, Pak. Uni, Ada, Pak. Yulita. Ada, Pak. Oke, berarti hadir semua. Bagus ya. Jadi supaya kita belajar semakin baik, semakin rajin, kita harus hadir tiap hari. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Pak Guru mau menyampaikan suatu pertanyaan. Nah, kira-kira musuh semua nih dari daerah mana, Sa? Pertama Nes dari daerah mana, Nes? Saya dari daerah Malaka, Pak. Dari daerah Malaka. Oke. Selanjutnya, Santi. Dari daerah mana, Santi? Saya dari Adonara Pak. Dari Adonara. Oke. Yang berikutnya, Leoni. Saya dari Alok Pak. Dari- Lahir besar di Kupang. Oke, dari Alok tapi lahir besar di Kupang. Kemudian Uni. Dari Atambua, Pak. Dari Atambua. Dan yang berikut, Yulita. Saya dari Sumba, Pak, tapi dari kecil sudah di Kupang. Oke. Oke, dari beragam daerah asal, tapi bosan semua lahir dan besar di Kupang, betul? Betul. Oke, Pak. kalau begitu, Pak Guru mau Pak Guru mau bertanya dulu. Kira-kira apa keunikan Kota Kupang yang bosan ketahui? Silakan, ayo, siapa yang bisa? Ayo. Saya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut beta Pak, ada keunikan tuh tempat-tempat wisata yang menarik Pak. Oke, tempat wisata. Tepuk tangan dulu. Ya, tempat wisata. Kira-kira tempat wisata ada apa, saya? Ada apa, Sa? Di Kupang? Ada apa, Sa? Ada pantai apa? Ada. Saya Pak. Ya, silakan. Pantai ini apa? Lasiana Pak. Pantai Lasiana. Oke, ini salah satu contohnya ya. Yang berikut ada keunikan apa yang selain tempat wisata? Ayo, Pak. Silakan ini. Makanan, Pak. Makanan. Tepuk tangan untuk Uni. Ya, makanan ya. Makanan. Kira-kira makanan yang paling khas kita temukan di Kota Kupang itu apa kira-kira? Silakan. Jagung bose. Selain itu, Saya, Pak. ya. CI. Babi, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Leoni dan ya, betul sekali ya. Tempat wisata, makanan, kemudian kebudayaan, itulah yang menjadi keunikan di Kota Kupang. Nah, dari apa yang kita bahas ini? Kira-kira kalian sudah tahu atau belum? Apa yang mau kita pelajari hari ini? Ayo. Siapa yang bisa? Hari ini kita mau belajar kita berbicara tentang keunikan. Di dalam keunikan itu ada tempat wisata, makanan, adat istiadat dan kebudayaan. Hari ini kita mau belajar tentang Keunikan Kota daerah tempat tinggal. kita. Daerah tempat tinggal. Iya, hari ini kita mau belajar tentang daerah tempat
tinggalku. Yang mana submaterinya adalah seperti apa? Seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu, ya. Oke. Berarti di sini kita akan belajar tentang daerah tempat tinggalku, kemudian kita akan belajar soal sejarah dari kota Kupang. Kita belajar daerah tempat tinggalku. Kenapa kita bahas tentang kota Kupang? Karena kita berada di kota Kupang. Kita berada di daerah Kupang. Nah, kita akan belajar bagaimana sejarah dan kita lihat seperti apa kota Kupang ini. Baik, pada pembelajaran kali ini kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Silakan dicatat. Yang pertama, menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Yang kedua, mengidentifikasi dan menunjuk kekayaan alam. Pak Guru ulangi, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Dan yang ketiga, menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Nah, perhatikan di sini. Dari ketiga tujuan pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran yang akan kita lewati hari ini adalah, atau akan berdiskusi di dalam kelompok untuk membahas sejarah, keunikan, serta bagaimana masyarakat memanfaatkan keunikan daerah untuk peningkatan kualitas ekonominya. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sekarang Pak Guru akan bagi kalian di dalam 2 kelompok. Ya, Nes bersama Leoni satu kelompok, sementara Santi, Yulita dan juga Uni satu kelompok. Silakan membentuk kelompok. Paham? Ya, silakan duduk membentuk kelompok. Oke, semua sudah duduk di dalam kelompok. Sekarang, kemarin Kak ada minta anak-anak membawa apa? Coba kamu lihat, siapa saya bawa HP? Angkat HP-nya. Oke, semua ternyata bawa HP. Bagus sekali. Sekarang Kak mau belajar menggunakan HP, ya. Jadi Kak Guru akan kirimkan link LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian selesaikan di dalam kelompok. Oke. Jadi di situ ada instruksi, ya, di mana ada teks di situ terkait apa nih? Saya coba baca di situ teks tentang Sejarah kota Kupang, Pak. Iya, di situ ada teks tentang sejarah kota Kupang, ya. Sejarah kota Kupang di situ. Jadi diminta kalian membaca secara baik dulu teks tentang sejarah kota Kupang, lalu kalian diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Sudah semua kok? Sudah, Pak. Nah, oke. Kalau sudah semua berarti bagus. Sekarang masing-masing kelompok pilih satu orang kawan untuk maju ke depan ke presentasi Bosong punya pekerjaan. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nah, silakan maju. Yulita maju. Silakan. Yulita maju. Nah, di situ saya Yulita. Sini sama, Pak. Nah, lalu lu maju di situ. Di bawah sedikit. Nah, di situ. Silakan Yulita menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Baca hasil agak besar suara, Silakan Yulita. Tepuk tangan dong. Silakan Yulita. Terima kasih buat Pak Guru dan juga teman-teman. Di sini beta mewakili kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi yang
tadi kita sudah diskusikan. Oke, yang pertama dari soal, dari mana asal nama Kota Kupang? Asal nama Kota Kupang berasal dari seorang raja yang memerintah di kawasan Kupang. Kemudian yang berikut, siapakah raja yang namanya diabadikan menjadi nama Kota Kupang? Di sini kata penjawaban ini Naikopan atau Laikopan. Nomor 3, mengapa Kupang menjadi kota pelabuhan penting? Karena letaknya yang strategis. Kemudian nomor 4, bangsa Eropa apa yang menjalin hubungan perdagangan dengan Kupang sejak abad ke-16? Yaitu bangsa Portugis. Nomor 5, bagaimana perkembangan Kupang hingga saat ini? Di sini kata penjawab yaitu Kupang terus berkembang menjadi ibu kota provinsi NTT dan juga menjadi kota penting di Indonesia. Oke, sekian presentasi yang dari kata kelompok 1. Terima kasih banyak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yulita. Bagus sekali. Nah, tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Ayo, siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Ya, silakan Leoni. Lo maju di sini. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sejarah Kota Kupang. Dari pertanyaan nomor 1, dari mana asal nama Kota Kupang? Asal nama Kota Kupang itu dari nama seorang raja yang memerintah di Kota Kupang zaman dulu. Lalu yang nomor 2, pertanyaannya, siapa raja yang namanya diabadikan menjadi nama Kota Kupang? Kelompok penjawaban bilang asal nama yang diabadikan menjadi Kota Kupang itu dari seorang raja yang bernama Naikopan. Lalu pertanyaan nomor 3, mengapa Kupang menjadi kota pelabuhan penting itu? Karena letak Kota Kupang yang strategis, dia menghadap ke laut. Kota Kupang sudah berada di Teluk Kupang. Lalu yang keempat, bangsa Eropa apa yang menjalin hubungan perdagangan dengan Kota Kupang sejak abad ke-16? Bangsa yang dulu menjalin hubungan perdagangan di Kota Kupang itu bangsa Portugis. Lalu pertanyaan yang terakhir pun, bagaimana perkembangan Kupang hingga saat ini? Hingga saat ini Kota Kupang itu terus berkembang karena dia sudah jadi ibu kota dari provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dia menjadi salah satu kota yang penting juga di negara Indonesia. Sekian Bapak presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang kita akan bahas secara bersama-sama, ya. Apa yang sudah kalian sampaikan tadi, Pak, senang sekali karena Bosong menyampaikan secara baik dan berdasarkan teks yang kalian baca. Nah, kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama, dari mana asal nama Kota Kupang? Dari Ya, benar sekali. Dari nama seorang raja yang memerintah Kupang dahulu, ya. Waktu itu belum jadi Kota Kupang, hanya bernama daerah Kupang. Nah, siapa nama raja tersebut? Jawaban yang menjawab nomor 2. Naikopan. Iya, Naikopan. Ya, Naikopan, ya. Kenapa dia nama Koepan, ya? Ejaan dulu O dengan E itu dibaca U, ya. Sehingga bahasa ini, nama ini diserap, ya. Kemudian jadilah kota kita sekarang kota Kupang. Nah, nomor 3, mengapa Kupang menjadi kota pelabuhan penting? Karena letaknya yang strategis, dekat dengan laut. Ya, bisa kok ada pelabuhan, soalnya ada laut, bisa. Iya. Alasan paling utama kenapa dia menjadi kota pelabuhan penting karena Kota Kupang berdekatan dengan laut. Ada berapa pelabuhan di Kota Kupang? Ada 2 pelabuhan besar, tapi banyak pelabuhan-pelabuhan kecil. Betul? Betul. 2 pelabuhan yang besar itu pelabuhan apa, Sa? Bolo
Godok dan Tenau, ya. Itulah dua pelabuhan kebanggaan yang ada di kota Kupang, ya. Sehingga Kupang menjadi kota pelabuhan yang penting. Nah, kenapa pelabuhan itu menjadi penting? Coba ketong ingat ya. Kenapa pelabuhan menjadi penting? Karena berlayarnya bangsa Barat menuju ke ketong pun daerah itu menggunakan jalur laut, ya. Sehingga pelabuhan itu menjadi tempat yang penting. Dulu so ada pesawat kok? Dulu so ada pesawat? Belum ada pesawat, maka transportasi yang digunakan untuk mobilitas saat itu adalah jalur laut. Sehingga kota Kupang yang notabene-nya dekat dengan apa? Dekat dengan laut menjadi kota pelabuhan yang penting. Nah, menjawab dari apa yang sudah Pak sampaikan, kira-kira bangsa Eropa yang menjalin hubungan perdagangan dengan Kupang itu kira-kira bangsa apa? Bangsa Portugis, ya. Portugis belum datang pada abad ke-16 untuk menjalin hubungan kerjasama, terutama di bidang apa? Perdagangan, ya. Perdagangan. Karena Kupang dekat dengan laut, maka bangsa Portugis datang pada abad ke-16 datang untuk menjalin hubungan kerjasama di bidang perdagangan. Nah, terakhir, bagaimana perkembangan kota Kupang saat ini? Coba kita lihat di daerah kita. Coba, bayangkan Kupang dahulu dan Kupang sekarang. Sudah mengalami kemajuan? Sudah. Buktinya, coba Nes, buktinya, kota Kupang mengalami kemajuan. Sekarang di Kupang sudah ada Alfamart. Nah, Andi atau itu yang paling kita bisa lihat, yang paling nyata yang bisa kita lihat. Dulu son ada swalayan, dulu son ada ini mall, sekarang son ada mall. Ada mall apa selain Transmart? Ada Lipo Plaza, ya, ada Lipo Plaza sehingga Kupang kita lihat sekarang semakin maju. Nah, sekarang kita mau melihat dari setelah kita mengerjakan ini, kita akan melihat satu tayangan video tentang keunikan kota Kupang. Siap untuk nonton video? Siap. Hal yang penting, ya, dengar dong. Hal yang penting mohon dicatat. Bisa? Bisa, Pak. Sabar ya, Pak buka videonya ya. Siap, Pak. Oke. Awas sedikit ya. Ini. Judul videonya adalah Pesona Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, berikut videonya mohon disaksikan secara baik, ditonton secara baik. Hal-hal yang penting mohon dicatat ya, silakan. Ini dia videonya. Oke, so habis nonton? Sudah, Pak. Ya, Pak ada beberapa pertanyaan terkait dengan video ini. Kira-kira dalam video tadi itu dia bahas apa, Sa? Ada yang bisa jawab? Dia bahas tentang apa, Sa? Keunikan yang ada di Kota Kota Kupang. Apa saya yang unik di Kota Kupang? Oh, Dekat apa, Sa? laut, Pak. Dekat laut. ada laut, lalu Itu gedung tinggi-tinggi, Pak. ada gedung yang tinggi. Selanjutnya, Ada sesando, Pak. ya gedung Sasando. Apa deh? Kantor gubernur, Pak. Dia bentuk kayak sesando, Pak. Ya, betul, dia bentuk seperti alat musik Sesando. Sasando. Oke. Ada yang lain? Kota Kupang dari kota karang, Pak. Karena banyak batu karang. Oke, benar sekali. Itulah yang menjadi khas dari Kota Kupang. Disebut sebagai kota Karang. Terus apa, Le? Ada Banyak biota laut. Banyak biota laut karena katong dekat dengan laut. Nah, sekarang aku mau tanya. Kira-kira dari semua keunikan tadi, Bosok bilang banyak gedung tinggi, kita dekat laut, kemudian banyak biota laut dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana masyarakat memanfaatkan keunikan ini untuk meningkatkan ekonomi? Ya, kira-kira dari keunikan yang ada nih, masyarakat bikin itu keunikan jadi doi tukar mana? Ayo coba, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, silakan Uni. Jadi nelayan tangkap ikan, Pak. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Uni. Ya. Kita dekat dengan laut, maka mata pencarian yang umum di pesisir pantai adalah nelayan. Nelayan
laut Cari ikan, Pak. Cari ikan. Nah, ikan yang dong dapat tuh dong buat apa? Jual. Apa doi toh? Apa doi? Apa le? Kira-kira? Apa le selanjutnya? Bapak saya, Silakan. sekarang Pak, karena di sepanjang pantai Kota Kupang Bu, isu banyak tempat wisata, lalu ada bangun loko-loko besar, sehingga biasa kalau kami ke sana tuh Bapak ada banyak fotografer yang sudah menunggu. Weh, betul. Tepuk tangan dulu. Betul. Dampak dari dibangunnya atau istilahnya revitalisasi wisata ya, itu menyebar luas di masyarakat. Contohnya kayak Loli bilang tadi, ya. Karena tempat wisata sudah semakin bagus, pemerintah dong sudah bikin bagus, ada loko, ada tempat duduk, ada tempat nongkrong, maka anak-anak dong yang punya kreativitas di bidang fotografer, ya, di bidang fotografi, dong bisa manfaatkan itu untuk foto-foto pengunjung yang datang ke tempat wisata. Dong dapat doi ke sonde. Dapat. Dapat. 2.000, Pak. Satu foto 2.000, berarti santai sering ya? Iya, Pak. Iya, betul sekali ya. Itu ada dampak ekonomi untuk yang si fotografer ini atau tidak? Ada ya. Karena dia memanfaatkan potensi yang ada untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan cuan. Ya. Kira-kira ada lagi? Silakan. Ya. Biasanya di dekat pantai itu kan ada pedagang-pedagang kecil juga yang jual UMKM begitu. Jadi kayak ada pedagang bakar. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Yulita, tepat sekali. Ini jawaban yang Pak Guru tunggu, ya. Ketika tempat wisata itu, ya, ada peribahasa karena ada gula maka ada semut, ada kebahagiaan di situ, ada rezeki di situ, ada peluang bisnis di situ. Pasti ada banyak orang di situ. Betul ke Sonde? Betul toh? Maka orang-orang ini memanfaatkan peluang itu untuk menghasilkan uang, untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarganya dengan berdagang dan lain sebagainya. Makanya kita tidak heran toh di tempat wisata tuh ada mak-mak dong jual jagung bakar, ada mas-mas dong jual apa? Sate. Ya betul. Itulah. Nah sekarang Pak Guru mau tanya, kira-kira keunikan ini berdampak baik untuk masyarakat atau tidak? Berdampak baik. Berdampak baik. Oke, kalau dia berdampak baik, kira-kira apa yang harus manusia lakukan agar keunikan ini tetap bisa berdampak baik untuk masyarakat dalam jangka panjang, dalam jangka waktu yang panjang? Menjaga dan melestarikan. Iya, menjaga keunikan tersebut supaya tetap lestari, supaya tetap bagus, ya. Menjaga. Jangan sampai ya sekarang fenomena-fenomena yang kita lihat sepanjang pantai pesisir panjang, sampah di mana-mana, berserakan di mana-mana. Ya, itu karena apa? Kita tidak menjaga. Ya, padahal kalau kita menjaga, dia tetap indah, dia tetap asri, dia tetap bagus, maka keunikan itu ya bisa memberikan dampak ekonomi untuk kita semua. Bisa dipahami? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita lanjut tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Huha. 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 Iya, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang duduk kembali di tempat semula. Ya. Pak mau tahu nih, Gosong dari tadi ikut pembelajaran mengerti kesuami. Ya. Oke. Tulis soal. Nomor 1. Jelaskan secara singkat sejarah Kota Kupang. Sudah. Nomor 2. Kira-kira apa potensi yang ada di Kota Kupang yang bisa kita kembangkan? Dan yang ketiga, bagaimana potensi yang ada bisa dimanfaatkan agar berpengaruh baik terhadap ekonomi masyarakat? Sudah semua kok? Sudah, Pak. Oke, dikumpul pekerjaannya. Silakan, kumpulkan pekerjaannya. Ini Pak, itu Oke, Pak. silakan. Silakan yang kumpul kembali ke tempat duduk semula ya. Ya. Oke. Terakhir kita akan buat refleksi sedikit. Bisa toh? Bisa.
Oke, yang pertama kamu tanya, bagaimana perasaan dengan pembelajaran kita hari ini? Bahagia Pak, senang, Iya, bahagia, lalu menyenangkan, lalu Bisa tahu sejarah Kota Kupang. bisa tahu sejarah Kota Kupang. Oke, dalam hal apa saja pembelajaran hari ini menjadi kesan yang menarik bagi Anda? Kira-kira bagian mana yang menurut Bosong bisa belajar dengan baik? kehidupan Kota Kupang. Oke, Ada nonton video. ada nonton video, benar sekali. Yang berikut, hal-hal apa saja yang menurut Anda perlu diperbaiki dalam kegiatan pembelajaran? Kira-kira Bosong sudah suka di pembelajaran hari ini itu apa? Suka semua? Suka. Oke, luar biasa. Yang berikut, dari proses belajar hari ini yang Bosong pahami adalah Sejarah Kota Kupang. sejarah Kota Kupang, kemudian keunikan Kota Kupang, lalu potensi yang bisa dikembangkan yang berdampak bagi apa Leoni? Ekonomi masyarakat. Pintar semua Bapak. Yang berikut, dari kelompok pembelajaran hari ini, apa yang belum Bosong pahami? Kira-kira ada tidak? Dari 3 tujuan pembelajaran tadi, ada tidak yang Bosong belum pahami? Jelas semua? Jelas. Oke, baik. Dari proses belajar hari ini, yang akan Bosong lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah apa yang Bosong bisa lakukan? Kita sudah belajar hari ini. Kira-kira apa yang Bosong bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, lalu Harus manfaatkan apa yang ada di sekitar. manfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Oke, tepuk tangan untuk semua. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita tutup pembelajaran kita. Kita mulai dengan doa dan kita harus tutup juga dengan doa. Oke, tadi Santi sudah, sekarang Nesa maju untuk pimpin doa. Akan kita semua berdiri. Baik teman-teman dan Pak Guru, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Sa. Silakan duduk, Sa. Oke, sekarang Bosong bisa istirahat. Pembelajaran kita sudah selesai. Selamat pagi.